Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Dalam kesempatan ini, aku akan menjelaskan tentang jabatan fungsional prekayasa. Jadi PNS itu sebenarnya terbagi-bagi menjadi banyak. Guru, dosen, petugas kelurahan, kecamatan, itu adalah salah satu sebagian kecil dari pekerjaan PNS ya. Jadi PNS itu banyak mempunyai jabatan fungsional, tipe-tipenya. Salah satunya adalah prekayasa. Jadi prekayasa ini adalah salah satu jabatan fungsional yang mana pengampunya adalah BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Istilahnya kalau prekayasa ini setaranya sebagai seorang engineer. Jadi biasanya kalau aku menyebut pekerjaanku sebagai seorang engineer, dan memang pekerjaan prekayasa itu sama gitu. Jadi prekayasa itu adalah sebutan di pemerintahannya. Jadi istilahnya engineer-nya pemerintah gitulah ya. Jadi kalau kita merujuk pada petunjuk teknis pekerjaan prekayasa ini, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan adalah pertama desain, kedua melakukan analisa, ketiga eksperimen, keempat komputasi, kelima produksi dan konstruksi, keenam pengoperasian dan pemeliharaan. Yang tentunya ini erat hubungannya dengan teknologi. Jadi untuk kalian generasi milenial, generasi Zoomer, lulusan dari universitas baik negeri maupun swasta yang memang punya passion untuk pengembangan teknologi, kalian kayaknya cocok deh sebagai seorang prekayasa. Ini nggak promosi ya, tapi ya salah satu alasan aku terjun ke dunia PNS ini adalah karena memang ada kesempatan untuk mendaftar di prekayasa ini, yang mana dulunya aku coba lihat kayaknya menarik nih job desk-nya, dan ternyata setelah sekarang dilalui selama 2,5 tahun benar-benar menarik sih. Pekerjaannya ya istilahnya di lab, banyak di lab, banyak di lapangan juga, uji coba alat, dan beberapa teman ada yang pekerjaannya melakukan pengujian, ada yang melakukan develop teknologi dan sebagainya. Jadi jabatan fungsional prekayasa ini sebenarnya mirip dengan peneliti. Peneliti itu diampu oleh LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kalau prekayasa diampu oleh BPPT. Jadi kalau peneliti itu saintisnya, researchernya, prekayasa itu engineer-nya. Jadi kalau peneliti itu fokusnya dia bisa bekerja secara mandiri dengan tim yang kecil, tapi kalau prekayasa itu bekerjanya harus dalam kelompok. Jadi ada namanya istilahnya struktur tata kerja kerekayasaan, di mana kalian bekerja sebagai prekayasa itu tidak bisa sendirian. Kalian harus punya struktur organisasinya bekerjanya. Jadi kalian nanti ada namanya leader, group leader, lalu chief engineer, lalu kepala program, yang mana pelaporannya juga secara berstruktur gitu ya. Jadi ya memang pekerjaannya sangat kelompok dan sesuai dengan engineer yang ada di industri gitu. Fakta menarik yang perlu kalian ketahui, prekayasa ini bisa menjadi seorang profesor. Nah, ini hal yang baru karena Undang-Undang Sisnas Iptek yang baru diresmikan tahun 2019 ya, tahun lalu kalau nggak salah, itu menyebutkan bahwa di jenjang tertinggi seorang prekayasa ini, mereka bisa mendapatkan gelar seorang profesor engineering. Nah, ini hal yang menarik bagi kalian yang punya cita-cita dari kecil ya, pengen jadi profesor. Jadi tidak hanya dosen ataupun peneliti yang bisa mendapatkan gelar profesor, tapi seorang prekayasa pun bisa mendapatkan gelar profesor dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, sampai di sini ada yang tertarik menjadi seorang prekayasa atau ingin tanya lebih jauh tentang pekerjaan ini? Silahkan komen dan subscribe video ini dan like jika kalian suka. Boleh kirim email ataupun DM Instagram jika kalian ada pertanyaan. Terima kasih.